Sudah, sekarang keluar, yuk. Yuk, langsung ambil kelompoknya masing-masing. Ayo semuanya, langsung buat kelompoknya masing-masing. Ayo, nggak boleh apa-apa. Ayo, di sekitar halaman sekolah kamu langsung mengambil per kelompok, diamati. Nah, yuk. Pacil anjir. Ya, taruh. Tahu. Mas itu.
Udah? Ayo. Hijaunya bagaimana? Ah, betul. Ayo anak-anak, sudah pengamatannya? Kelompok 1 masuk kelas dulu. Kelompok 1, lari. Lari kalau panas lari. Lari, biar cepat panas. Ya, sepatunya dipakai aja langsung. Ayo. Kelompok 2. Masuk dulu. Ayo. Kelompok 2. Kelompok 3. Masuk-masuk. Kelompok 4. Ayo, langsung. Anak-anak dibuka buku paketnya. Bab 1 tentang tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Nah, kalian tadi sudah mengamati beberapa tumbuhan di sekitar halaman sekolah. Sekarang guru mau tanya apa yang sudah diamati kalian semuanya tadi. Kelompok 1, mana kelompok 1? Nah, kelompok 1 tadi mengamati pohon apa? Yang keras dulu banyak. Pohon mangga. Pohon mangga itu datanya bagaimana? Keras. Teksturnya. Rata dan keras. Kalau seperti itu bertanda dia berakar apa? Tunggang. Karena kalau berakar tunggang, pohonnya kuat. Dia menopang semua anggota tubuh tumbuhan supaya tidak jatuh. Kalau rumput berakar apa? Sabut. Tandanya apa kalau berakar sabut? Gampang dicabut. Yang kedua, gampang dicabut, betul. Terus apa nak? Teksturnya halus. Kalau dicabut gampang, gitu. Nah, kamu sudah bisa membedakan. Contohnya yang berakar sabut tadi apa kira-kira tumbuhan di sini? Rumput. Di sekitar rumahmu apa kira-kira? Apa selain rumput? Kok bunga? Ini apa? Loh, di sekitar rumahmu Pak Tani menanam apa? Padi. Padi itu berakar sabut. Terus apa lagi yang dibuat untuk bahan gula?
rambutan. Dan anak materi sudah disampaikan pada guru, terus kamu sudah mengamati di luar. Oke, kita sebelum mengerjakan atau membahas materi ini atau ada pertanyaan, kita speaking dulu. Ayo, supaya kamu tidak lemes, pikirannya biar jernih. Ayo, kita menyanyikan lagu apa? 7 kebiasaan sambil tepuk tangan ya. Yuk, 1, 2, 3. Terima kasih. Sudah? Sudah nggak lemas? Nah, sekarang anak-anak mengerjakan tugas. Ini dikerjakan dan tolong dipahami, nggak boleh tergesa-gesa. Sudah dikerjakan di buku tulisnya, dibuka buku tulisnya, dijawab di buku tulis. Yang kurang jelas bisa bertanya dengan guru, tidak boleh bertanya temannya. Itu jadi kalian mengamati tadi. Yuk dikerjakan. Nah, sambil menunggu kalian mengerjakan, guru juga akan menyiapkan materi. Yang tidak jelas mohon bertanya pada guru, jangan diam saja. Ya, coba nomor berapa? Oh iya, itu juga suatu zat. Nah, zat klorin itu tidak digunakan pada saat fotosintesis. Pertanyaannya adalah zat hijau daun itu juga nama zat seperti glukosa, klorin, argon, klorofil. Siapa lagi yang tanya? Ya, evaporasi itu apa? Nomor berapa? 1. Tumbuhan menghasilkan oksigen melalui proses. Evaporasi itu suatu proses yang menggunakan pernapasan. Evaporasi, fermentasi itu kayak namanya kayak kamu kemarin misalnya disuruh membuat pembusukan fermentasi itu. Oke? Ya, kamu jawab tumbuhan menghasilkan oksigen melalui
Ayo. Sudah anak-anak? Sudah selesai kamu mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Nah, sekarang dikumpulkan, nanti dibahas bareng-bareng. Nah, kamu sambil melihat apa? Bab 1. Ayo. Bab 1 dibaca, dibuka bab 1. Ayo, dibuka bab 1, dibuka paketnya bab 1. Kita bahas bersama-sama, Tina. Ya. Ini. Ya. Ya, sekarang kita ulangi lagi. Nah, Bu Guru akan membahas itu semuanya. Kemarin sudah mengamati dan diterangkan Bu Guru tentang fotosintesis. Apa fotosintesis? Ayo, apa fotosintesis? Proses memasak makanan pada tumbuhan. Di mana proses memasaknya? Di daun. Di daun. Kenapa di daun? Karena di daun mengandung zat hijau daun atau klorofil. Apa yang dibutuhkan untuk fotosintesis? Sinar matahari, zat unsur hara, air, dan apa yang kamu keluarkan? Gas apa? Karbon dioksida atau CO2. Nah, coba kamu lihat di sini. Fotosintesis. Apa yang diperlukan tadi? Ayo semuanya mau jawab. Sinar matahari. Terus air. Zat hara. Apa lagi? Zat hijau daun. Terus apa lagi? Apa yang kamu keluarkan itu? Oksida. Nah, ini fotosintesis. Sekarang hasil dari fotosintesis. Hasilnya apa kira-kira? Betul. Oksigen yang diperlukan manusia atau dua ditambah yang kamu butuhkan makan glukosa. Nama lainnya apa glukosa? Oh, kok jadi saudara? Karbohidrat. Nah, ini yang dibutuhkan manusia juga. Dua-duanya ini sangat penting untuk kehidupan manusia. Jadi manusia kalau tidak ada tumbuhan akan mati. Maka dari itu kamu harus merawat tumbuhan dengan bagaimana? Menanam setiap hari, memberi pupuk, terus ayo. Disiangi, disiangi apa toh? Enggak, disiangi itu kalau ada pupuk di sekitarnya dicampur biar gembur tanahnya dipaculi ya Jawa. Gitu. Disiangi namanya, itu supaya tanaman bisa tumbuh subur. Penting tidak tumbuhan bagi kalian? Penting. Kalau tidak ada tumbuhan kalian akan mati karena tidak bisa bernafas. Tidak ada O2 atau oksigen. Nah, maka kalau di sekitar rumah, di sekitar sekolahan banyak sekali tumbuh-tumbuhan, bagus atau tidak? Bagus. Dari sini Guru sudah menerangkan fotosintesis, bagian-bagian tumbuhan. Ada pertanyaan sampai di sini? Ayo, siapa yang bertanya? Tunjuk jari dulu. Yuk, siapa yang bertanya? Nanti dari mana? Dari guru, ayo. Bertanya saja, nggak apa-apa. Yuk, siapa yang bertanya kira-kira yang kurang jelas?
seluruh tubuh tumbuhan. Ayo, siapa lagi yang bertanya? Iya, Kendra. Tidak ada glukosa. Bagaimana yang terjadi kalau tidak ada glukosa? Kalian semua bagaimana? Akan meninggal, lemas karena tidak ada glukosa. Glukosa itu karbohidrat. Di mana kamu bisa menemukan karbohidrat? Di nasi, betul. Apalagi gantinya nasi? Roti, gantinya roti. Dari tumbuhan, kentang. Apalagi? Oh, susu. Itu kan hewan. Nah, anak-anak, dari materi yang Ibu sampaikan itu nanti dipelajari di rumah. Kita bahas lagi, kita ulang lagi. Tadi guru mengajarkan tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Tadi tumbuhan, bagian-bagian tumbuhan, fungsi-fungsi dari bagian-bagian tumbuhan, proses fotosintesis. Sudah kemarin catatan juga macam-macam bentuk daun. Itu ada yang menyirik, melingkar, menjadi, melengkung. Terus macam-macam akar. Ada akar apa? Serabut dan akar tunggal. Dari semua materi yang sudah disampaikan Ibu, sekali lagi ada pertanyaan karena sebelum ditutup buku nanti ada tugas yang harus dikerjakan. Ada pekerjaan rumah. Siapa yuk? Ada 2 kesempatan untuk bertanya. Ya, Hanika. Kalau oksigen jadi sedikit, bagaimana Cak? Coba. Ayo. Apa? Lemes. Pohon siji dioyok wong 1000 beda. Lemes oyo-oyoan. Makanya kamu harus mengadakan program reboisasi, penanaman kembali. Kalau kamu lihat ada pohon yang sudah tua, dipotong, kamu menanam lagi. Supaya pohonnya tidak habis karena kita butuh oksigen. Bayangkan, misalnya satu tumbuhan, sekitar di tempat belajar di sekolahan cuma ada satu tumbuhan, diroyok kuret sak kebon, iya kan? Lemes, kelihatan panas. Kalau tidak ada pohon-pohon seperti ini akan kelihatan panas. Ayo, sekarang satu lagi pertanyaan sebelum diberi tugas dulu. Siapa yang bertanya? Apa? Karbon dioksida itu nama lainnya CO2. CO2 itu apa? Ayo, CO2. Udara yang kamu keluarkan, gas yang kamu keluarkan diambil oleh tumbuhan, digunakan untuk proses fotosintesis, diolah, dicampur dengan ini tadi, sinar matahari, air, unsur hara, zat hijau, daun, karbon dioksida, jadi hasilnya oksigen dan karbohidrat. Sudah jawab pertanyaan. Sekarang tugas kamu catat. Yuk, tugas yang pertama, jelaskan apa proses fotosintesis. Yang kedua, sebutkan bagian-bagian tumbuhan. Nomor 3, bagaimana jika tidak ada tumbuhan di sekitar kita? 4, jelaskan fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Terakhir nomor 5, berikan contoh akar serabut dan akar tunggal. Jadi tumbuhan yang termasuk akar serabut dan akar tunggal. Sudah, sekarang ditutup pelajarannya. Kita sudah selesai mempelajari IPA bab 1 pada pagi hari ini. Dikerjakan di rumah